Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikri dari Universitas Pahlawan Tuanku Tembusai, semester 6. Jadi di sini saya akan menjelaskan sebuah buku yaitu tentang manajemen berbasis sekolah. Jadi buku ini ditulis oleh Dr. Insinyur Agustino Hermino, MPD, cetakan ke-1 di 2017. Buku ini mempunyai 9 bab, jadi saya akan menjelaskan satu bab yang ada di dalam buku ini, yaitu tentang kebijakan publik. Kebijakan publik bidang pendidikan. Kebijakan publik dipakai sebagai istilah yang diterjemahkan dari kata polis. Polis sendiri secara etimologis diambil dari bahasa Yunani, Sanskerta, dan lain. Akar dari polis dalam bahasa Yunani adalah polis berarti negara kota, sedangkan bahasa Sanskerta pur berarti kota. Kata ini dikembangkan dalam bahasa Latin politik yang berarti negara. Dalam bahasa Inggris pertengahan, kata polis menunjukkan kepada perbuatan yang berhubungan dengan masalah kenegaraan dan administrasi pemerintahan. Tujuan ilmu kebijakan untuk hanya mampu membuat keputusan yang efisien, tetapi juga menyumbangkan perbaikan praktik demokrasi. Pada gilirannya nanti akan membantu merealisasikan sepenuhnya harga diri manusia. Dalam hubungan ini, ilmu dipakai sebagai alat kemajuan manusia sekaligus juga mempunyai komitmen terhadap nilai yang diyakini manusia itu sendiri. Kebijakan merupakan kehendak yang bersifat umum dan merupakan arah serta petunjuk penyusun serta program serta kebijakan merupakan landasan operasional yang pendekatannya bersifat interdisipliner. Cara memandang masalah kebijakan bersifat komprehensif, artinya bagian-bagian dilihat sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan satu dengan yang lain saling mempengaruhi. Selanjutnya, kebijakan publik bidang pendidikan berkenaan dengan pengertian kebijakan pendidikan. Maka kebijakan publik bidang pendidikan dapat didefinisikan sebagai keputusan yang diambil bersama antara pemerintah dan aktor di luar pemerintah, dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan pada bidang pendidikan yang meliputi anggaran pendidikan, kurikulum, rekrutmen tenaga pendidikan, pengembangan profesional staf, tanah dan bangunan, pengembangan sumber daya, dan kebijakan lainnya yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung atas pendidikan. Berikutnya akan munculnya kebijakan, yaitu tentang kebutuhan nasional dan global. Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan bangsa melalui pendidikan di sekolah. Hal ini karena sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah guru merupakan tenaga utama bagi segala upaya pendidik dan pembelajaran anak bangsa. Guru sebagai sumber daya manusia adalah pelaku kehidupan yang secara intens melakukan berbagai kegiatan hidup dengan mengedepankan potensi atau kemampuan yang ada di dalam dirinya guna maju pendidikan. Kemampuan yang ada pun
didapatkan dari proses panjang sebuah pendidikan dan pembelajaran. Dengan proses inilah, guru akan menjadi sosok yang kompeten dalam bidangnya, dan selanjutnya hal tersebut mengubah kondisi masyarakat secara umum. Pendidikan kepada siswa akan dapat menjadi lebih baik jika sekolah atau daerah memiliki guru yang berkualitas. Tercapainya tujuan pendidikan nasional akan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas guru yang ada di dalam rangka kemajuan bangsa seperti yang disebutkan sebelumnya. Profesional guru merupakan faktor fundamental dalam ranah pendidikan untuk kemajuan suatu bangsa atau negara. Selanjutnya, pemerataan kualitas pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pemerataan berasal dari kata dasar rata yang artinya meliputi bagian, tersebarnya ke seluruh penjuru, sama-sama memperoleh jumlah yang sama. Sedangkan kata pemerataan berarti proses, cara, pembuatan melakukan pemerataan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerataan pendidikan adalah suatu proses, cara dan perbuatan melakukan pemerataan terhadap pelaksanaan pendidikan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat pelaksanaan pendidikan. Selanjutnya, tujuan adanya kebijakan pendidikan. Menurut Rizvi dan Lingard di tahun 2009 mengemukakan bahwa tujuan adanya kebijakan pendidikan adalah sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan program negara dalam bidang pendidikan, sehingga program yang ada tersebut dapat berjalan dengan baik untuk mencapai peningkatan kualitas pendidikan suatu negara. Sejalan dengan hal tersebut pula, tujuan dari adanya kebijakan pendidikan juga adalah suatu pasti untuk mengatur mekanisme pendidikan yang ada untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam konteks negara Indonesia, maka tujuan dengan adanya kebijakan pendidikan adalah untuk mengawal dari tujuan pendidikan nasional tersebut. Selanjutnya, proses kebijakan. Sebuah kebijakan untuk dapat diterapkan dengan baik diperlukan sebuah proses yang matang. Proses tersebut melimpahkan lembaga pemerintahan saja, tetapi juga pemangku kepentingan yang relevan, sehingga proses kebijakan yang ada dapat mencerminkan dari kualitas kebijakan yang akan dihasilkan pula, terlebih pada kebijakan pendidikan yang mempunyai capaian untuk peningkatan kualitas generasi muda pada waktu yang akan mendatang. Keempat, selanjutnya, kerangka kerja pengembangan kerangka pendidikan. Menurut Conference 2009 mengemukakan bahwa pada dasarnya analisis kebijakan merupakan penerapan ilmu sosial yang menggunakan pemikiran dan bukti untuk menjelaskan nilai dan pemecahan masalah yang menyangkut masyarakat luas untuk menghasilkan argumen yang rasional. Seorang analisis memerlukan prosedur analisis, logika, dan pembuktian empirik merupakan warna yang penting. Baiklah, sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.